Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kali ini saya ingin sedikit mengupas ya tentang adanya seorang ustadz yang mencabuli hampir 12 orang santriwatinya, dan kita miris sebetulnya. Miris karena kejadian ini sudah sering terulang dan sering terulang. Kejadian yang selalu terjadi di tengah-tengah kita, dan yang paling memiriskan kita ini dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai ustadz. Jadi ustadz yang mungkin di kalangan masyarakat adalah orang baik, kemudian orang yang paham ilmu agama, kemudian orang yang mengajarkan ilmu agama, dan orang yang jadi tauladan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kenapa ini sering terjadi? Bukan persoalan hukum kita yang bermasalah sebenarnya, tapi ini sudah menjadi sebuah presiden. Jadi kejadian seperti ini tentu harus menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana cara mengatasi ini supaya tidak berulang, supaya kasus ini tidak sering terjadi dan bisa kita antisipasi. Mudah-mudahan aparat hukum bisa menyelesaikan ini dengan baik, dan kita berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat kita menjadi tenang, kemudian keluarga korban juga menjadi tenang, kemudian anak-anak yang menjadi korban juga menjadi tenang, walaupun butuh proses yang cukup panjang bagi mereka untuk menghilangkan trauma terhadap apa yang telah mereka alami selama ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita perlu sadar dan perlu tahu bahwa tidak semua ustadz itu baik, tidak semua pendidik itu baik, tidak semua manusia itu baik. Ini prinsip dasar yang harus kita paham, bahwa manusia itu memiliki kelemahan, manusia itu memiliki aspek-aspek tertentu yang menyebabkan dia bisa menyimpang. Terlepas dia apakah seorang ustadz, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang tauladan di tengah masyarakat, pasti ada celah-celah tertentu yang menyebabkan dia melakukan penyimpangan. Nah, kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana kita mengetahui ciri-ciri seorang ustadz yang mengaku sebagai ustadz, ya, mengaku sebagai seorang yang mengajarkan ilmu agama, itu melakukan perilaku yang menyimpang. Itu perlu kita pahami, perlu kita ketahui supaya nanti kita bisa memprediksi jangan-jangan ini termasuk ke dalam golongan atau memiliki ciri-ciri yang sama dengan apa yang mungkin akan saya sampaikan. Meskipun kita tidak boleh menghakimi orang, karena menghakimi orang itu adalah pekerjaan dari aparat penegak hukum. Tapi sebagai masyarakat awam atau masyarakat umum, tentu kita juga harus waspada. Jangan sampai kemudian korban-korban berikutnya muncul, kemudian menjadi penyesalan kita bersama. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya ustadz atau yang mengaku sebagai ustadz itu sebenarnya mereka bukan lagi ustadz, mereka bukan lagi orang baik, mereka bukan lagi tauladan di tengah masyarakat. Kenapa? Pada saat yang sama sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah terpengaruh oleh bangsa syaitan atau iblis. Karena memang iblis pekerjaannya adalah menyimpang dan ingin mengajak manusia untuk melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi sebenarnya ustadz-ustadz seperti itu sebenarnya ustadz-ustadz iblis atau ustadz-ustadz syaitan atau ustadz-ustadz yang telah terpengaruh oleh bujuk rayu syaitan. Dan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya pekerjaan iblis dan pekerjaan syaitan, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan ustadz, bukan pekerjaan seorang guru, bukan pekerjaan seorang yang menjadi tauladan di tengah masyarakat. Pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan syaitan, pekerjaan iblis. Maka tidak heran kalau seandainya ada seorang yang mengajarkan tahfizul Quran, mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran, tapi kemudian dia menjadikan santriwati ini sebagai korban dari
pelampiasan nafsu seksualnya, maka sebetulnya orang itu atau yang dianggap sebagai ustadz itu adalah seorang syaitan atau seorang iblis. Apa ciri-cirinya? Pertama, kita harus pahami bahwa iblis atau setan ini akan mendorong seseorang untuk memiliki perilaku seks atau hyperseks. Dia tidak puas dengan mungkin layanan pendamping hidupnya. Dia akan mencari sesuatu yang mendorongnya untuk mendapatkan sensasi-sensasi baru. Nah, salah satunya adalah terhadap anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak ini yang paling mudah, yang paling lemah posisinya, yang paling bisa dikondisikan, paling bisa dibujuk rayu. Dan kalau seandainya dilakukan ronda paksa terhadap anak-anak ini, mereka tidak akan melakukan perlawanan seperti misalnya kalau dilakukan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Makanya ustadz ini akan mencari korbannya adalah anak-anak yang mudah dia kuasai, yang mudah dia iming-imingi, yang mudah dia pengaruhi. Ya, ini yang harus kita lihat, bahwa perilaku seseorang yang sudah dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh iblis, dia memiliki gairah seks yang tinggi, yang itu di luar kebiasaan manusia. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang harus dipahami juga adalah biasanya orang-orang yang sudah terpengaruh oleh iblis atau setan ini, mereka melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Oke lah, tampilannya orang baik, kemudian pakaiannya pakaian orang baik, kemudian dia mungkin hafal ayat-ayat suci Al-Quran, hafal hadis. Dia menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, menghafal hadis bukan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaannya, tapi dalam rangka untuk mencari korban, dalam rangka untuk memanipulasi orang, dalam rangka untuk bodoh-bodohin orang. Maka orang-orang seperti ini biasanya memiliki perilaku yang menyimpang. Harus kita lihat tetangga kita, lihat bagaimana perilaku-perilaku mereka, lihat bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, lihat bagaimana tabiat-tabiatnya sehari-hari. Kita pasti akan melihat ada sesuatu yang menyimpang, dan ini merupakan perbuatan iblis atau perbuatan syaitan. Jadi ustadz itu bukan lagi seorang ustadz, tapi dia adalah perwujudan daripada iblis ataupun dari syaitan. Kemudian biasanya orang-orang yang seperti ini itu tampil di tengah-tengah masyarakat seolah-olah menjadi orang yang baik. Nah, ini memang agak susah kita bedakan mana orang yang baik dan mana orang yang pura-pura baik, begitu ya. Tapi akan kelihatan dari sikap, dari tutur kata, dari tingkah lakunya sehari-hari, itu akan kelihatan mana orang yang baik dan mana orang yang pura-pura baik, yang berkamuflase menjadi orang-orang yang baik. Karena kita tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat kita ini, kita tahu masyarakat kita adalah masyarakat orang-orang yang baik. Jadi tidak tidak terlalu memperdulikan apakah si A ini baik, apakah si B ini buruk, apakah si C ini baik, apakah si D ini buruk. Tidak, kita tidak terlalu ambil pusing dengan hal-hal seperti itu. Tapi perlu juga kita pahami bahwa orang-orang yang kita anggap baik dan mereka berkamuflase menjadi orang-orang yang pura-pura baik, itu harus kita kita pilih dan kita pilah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ustadz-ustadz yang berkamuflase menjadi orang-orang yang baik ini biasanya suatu saat, suatu ketika, baik itu perkataannya maupun tingkah lakunya pasti akan ada yang keliru. Ya, ibarat pepatah, sepandai-pandai tupai melompat itu pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang menutupi aibnya, suatu saat dia akan diketahui juga. Oh, ternyata selama ini dia adalah orang yang jahat. Dia hanya orang yang berpura-pura baik. Kemudian ustadz yang dipengaruhi oleh jin atau setan atau iblis ini biasanya dia suka melakukan penipuan. Di kalangan kita, masyarakat umum, penipuan itu mungkin sudah menjadi aib,
sudah menjadi beban moral tersendiri seorang penipu. Ibarat pepatah, kalau binatang itu yang dipegang adalah talinya, kalau manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Penipu itu tidak bisa dipegang kata-katanya. Hari ini dia mengatakan baik, besok dia mengatakan yang lain, besoknya lagi dia mengatakan yang lain. Biasanya penipu ini akan mencari kata-kata yang manis, yang enak didengar, sehingga kita tertipu olehnya. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengatasi perilaku orang-orang yang menipu ini, kita mesti mengetahui bagaimana karakter seorang penipu yang suka mencela-mencelir ketika berkata-kata, ketika berjanji. Dia tidak tepat waktu, dia tidak tepat menepati janjinya. Ini biasanya adalah tipe-tipe orang-orang yang menipu. Dan biasanya seorang ustadz, sekali lagi saya katakan ustadz, yang sudah dipengaruhi oleh jin atau syaitan atau iblis, itu suka meremehkan orang, menganggap rendah orang, menganggap rendah saudaranya, tetangganya, menganggap rendah teman-temannya. Dia merasa hebat, dia merasa superior, dia merasa orang yang paling pintar, dia merasa orang yang paling soleh, dia merasa orang yang paling mengetahui ilmu agama, dia merasa orang yang paling paham dengan ilmu agama, sementara yang lain dianggapnya tidak paham sama sekali. Ini adalah ustaz yang berperilaku iblis atau setan. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ini sering terjadi? Kenapa korban berjatuhan? Kenapa santriwati menjadi pelampiasan nafsu seks seorang ustaz? Ini yang harus kita perbaiki di tengah masyarakat kita. Ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa, camat, sampai pejabat-pejabat pemerintah. Kita harapkan untuk terus melakukan proses pemantauan, melakukan proses pembinaan terhadap lembaga-lembaga tahfiz, karena hari ini lembaga-lembaga tahfiz itu bermunculan di mana-mana. Satu sisi ini baik, karena muncul keinginan orang untuk kembali mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan seterusnya. Tapi di sisi lain, dengan adanya kasus ini, saya kira ini adalah seperti bola salju. Jadi ini sudah terungkap ke permukaan, suatu saat akan ada muncul kasus-kasus rumah tahfiz yang lain yang mungkin melakukan perilaku yang bahkan lebih parah dari kasus yang sekarang terjadi di terjadi di Bandung ya, di Jawa Barat. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya ustadz yang melakukan ruda paksa, yang melakukan tindakan yang saya anggap itu sangat tidak manusiawi terhadap santriwati-santriwatinya, yang mestinya dia yang melindungi santriwati-santriwati itu, yang melindungi, yang menjaganya, melakukan perilaku bejat seperti itu, bukan lagi ustadz, tapi adalah seseorang yang mengaku sebagai ustadz yang sudah dipengaruhi oleh perilaku iblis. Jadi ini adalah ustadz yang sudah dipengaruhi oleh iblis, dan sebenarnya ini adalah ustadz yang bukan lagi ustadz. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini yang menjadi catatan kita, ya, kita perhatikan kiri kanan. Biasanya ustadz yang sudah dipengaruhi oleh iblis, jin atau setan, itu dia tidak akan mengungkapkan perilaku menyimpangnya itu di depan publik. Dia akan suka melakukan praktek-praktek seperti itu di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Nah, rumah tahfiz itu kan adalah rumah yang jauh dari keramaian. Jadi hanya anak-anak tahfiz saja yang berada di sana dan pengelolanya yang berada di sana. Oleh karena itu, tugas kita mungkin sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai tokoh masyarakat untuk senantiasa melakukan pemantauan, melakukan cek and recheck terhadap kondisi rumah tahfiz yang ada,
agar jangan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan menyimpang oleh orang-orang yang saya anggap sangat tidak manusiawi, yang berperilaku menyimpang dan menjadikan santriwatinya sebagai korban pelampiasan nafsu seksnya. Inilah yang mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama, agar tidak lagi muncul kasus-kasus serupa, agar kita semua bisa mengantisipasi lembaga-lembaga yang baik ini tidak tercoreng oleh perilaku-perilaku orang-orang yang memang niatnya bukan menjadi ustadz, atau niatnya bukan untuk membuat rumah tahfiz, tapi niatnya sudah dari awal menyimpang dari keinginan untuk memperbaiki generasi, memperbaiki kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.